Jelaskan tentang model dan prototype. Jadi model di sini itu adalah kalau kita ibaratkan sebuah maket bangunan, model itu sebuah maket, prototype itu bangunan aslinya. Nah, jadi di sini kemarin waktu kita mengerjakan tugas analisis dimensi, saya sudah pernah membahas bahwa prinsip kesebangunan bangunan itu ada 3, ada geometric similarity atau kesamaan secara geometrik, ada kinematic similarity dan dynamic similarity. Nah, kemudian untuk mengerjakan sebuah model dan prototype, kita membutuhkan namanya skala. Nah, di sini kita akan belajar tentang penskalaan. Kalau teman-teman perhatikan, kalau kita membuat maket, misalnya maket itu 20 kali lebih kecil daripada bangunan aslinya. Maka dari itu skalanya sama dengan kita perkecil dibagi 20, misal 20 lebih kecil berarti skalanya 1:20. Nah, ini namanya skala geometrik. Sedangkan kinematik itu harus sama secara kecepatan dan percepatannya. Untuk dynamic itu harus sama secara gaya-gayanya. Nah, kenapa kita harus menyamakan dari geometrik, kinematik, dan dinamik? Karena kita itu mau membuat sebuah model bangunan air. Kalau bangunan air, kita harus menyamakan secara geometrik, kinematik, dan dinamik. Nah, kemudian di sini ada geometric similarity. Jadi geometric similarity ini adalah sebuah skala yang hanya mereduksi atau pengurangan secara geometris dari prototipe. Tadi sudah saya jelaskan, misalnya ada bangunan lebarnya 10, kemudian kita membuat skala 1:5, berarti bangunan ini 5 kali lebih besar dari bangunan modelnya, berarti jadi 10 dibagi 5, yang ini 2 meter. Nah, kayak gitu. Kemudian balik lagi, jadi perbandingan ukuran panjang pada model dan prototipe adalah sama. Nah, parameter standar yang digunakan di dalam geometrik itu adalah panjang, luas, dan volume. Jadi kalau kita breakdown ke analisis dimensi, panjang ini satuannya meter, luas satuannya meter persegi, volume adalah meter kubik. Nah, di sini hanya berisi dimensi meter aja. Jadi di sini masuk ke geometric similarity. Rasio dari kesebangunan geometrik itu adalah LR sama dengan LP per LM. LR ini adalah rasio panjangnya. Kemudian LP adalah panjang di prototype. M ini adalah panjang di model. Nah, jadi setiap kita akan membuat sebuah rasio atau skala itu membandingkan panjang dari prototipe dan modelnya. Di sini kemudian ada LR. LR itu merupakan perbandingan dari panjang prototipe dan panjang model atau bisa kedalaman. Intinya satuannya itu hanya berisi dimensi M. Nah, kalau misalnya panjang, dia bisa saja LR sama dengan LP per LM. Tapi luas itu satuannya kan meter persegi. Kalau kita breakdown ke analisis dimensi materi minggu lalu, ini menjadi L kuadrat. Sama kayak ini ya. Volume itu satuannya meter kubik. Kalau kita ubah ke analisis dimensi jadi L pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada contoh soal. Saluran dengan skala 1:5 berarti bangunan aslinya 5 kali lebih besar daripada model yang dibuat. Jika debit terukur pada model, jadi debit pada modelnya sama dengan 0,2 meter kubik per second. Ditanya, ini debit pada model ya. Tentukan debit yang terjadi di lapangan, berarti yang ditanya KP-nya berapa. Nah, kalian nggak bisa langsung mengalihkan debit yang ada di model ini dikalikan dengan rasionya. Ini kan kalau kita lihat rasio skala pada bangunan aslinya itu 5 kali lebih besar, tapi ini namanya skala geometrik. Nah, sedangkan debit itu kita harus menghitung
uh, tidak bisa langsung dikalikan 5 karena debit itu satuannya kan meter kubik, sedangkan rasio ini hanya LR. Nilai LR kalau kita lihat itu ada namanya rasio kecepatan. Kecepatan itu V prototype dibandingkan dengan V di model. Kalau kita lihat satuannya kecepatan itu kan meter per second. Nah, kalau kita ubah ke analisis dimensi, meter per second itu sama dengan L per T. Nah, jadi di sini L per T dibanding L per T, tapi di sini L-nya prototype, ini L-nya model. Nah, karena di skala geometrik itu tidak memperhatikan faktor waktu, karena yang disamakan hanya L, A dan volume. Jadi di sini T-nya tidak dikasih indikator P atau M. Jadi di sini dianggap sama, bisa kita coret. Kemudian sisa LP dan LM, LP-nya sama dengan 5, LM-nya sama dengan 1. Nah, di sini rasio kecepatan antara model dan lapangan adalah 5. Jadi LR-nya sama dengan 5. Tapi kalau kita mau mencari rasio area, itu kan LR kuadrat. Nah, jadi karena LR-nya 5, untuk rasio area jadi 5 kuadrat. Nah, kemudian debit itu kan perkalian antara luas dan kecepatannya. Nah, luasnya itu areanya rasionya tadi 25. Kemudian rasio kecepatannya adalah 5. Berarti rasio debit atau QR sama dengan debit di prototype dibandingkan dengan debit di model. Debit sama dengan luasan dikalikan kecepatan di prototype, kemudian ini luasan dikali kecepatan di model. Yang di prototype ini hasilnya 25, kemudian yang kecepatan di prototype hasilnya 5. Kalau kita membuat sebuah skala itu kan pasti 1:2 atau 1:6 atau 1 dan seterusnya. Berarti berarti ini adalah skala pada model. Makanya di sini kita tuliskan 1 karena di sini 1:25 atau 1:5. Nah, tapi ini kita kalikan dulu untuk nilai rasionya. 25 kali 5 125. Jadi nilai QR sama dengan 125. QR itu sama dengan Q prototype dibagi Q model. Nah, kemudian kita mencari QP. Nah, karena kita mencari QP, QR sama dengan QP per QM. QR-nya sama dengan 125. QP-nya yang dicari, QM-nya 0,2. Ini bisa kita kali, jadi QP sama dengan 125 kali 0,2. Hasilnya 25 meter kubik per second. Ini untuk skala geometrik. Nah, kemudian kita lanjut dengan kinematik similarity. Kinematik samaan secara kinematik. Yang pertama, kerjakan dulu untuk geometriknya dulu. Jadi kalau mau mengerjakan kinematik, kan yang harus terpenuhi adalah perbandingan kecepatan dan percepatan harus sama di 2 titik. Sebelum mengerjakan ini, kesamaan geometriknya itu harus terpenuhi dulu. Nah, jadi karena tadi kita sudah mengerjakan yang geometrik, kita sekarang belajar yang untuk perbandingan kecepatan dan percepatan. Nah, jadi maksudnya rasio waktu antara model dan prototype harus dimasukkan. Jadi kalau tadi rasio waktu yang ini tidak dimasukkan TP dan TM-nya, prototype dan modelnya. Jadi di sini dianggap sama, waktunya tidak dianggap ada perbedaan. Nah, tapi kalau di kinematik, karena di sini memasukkan kecepatan dan percepatan, kecepatan itu meter per second, percepatan meter per second kuadrat, maka dari itu waktu yang di sini harus dimasukkan. Nah, maksud dari percepatan di 2 titik yang sama, misal ini tadi ada bangunan ini di prototype, yang ini model. Jadi maksudnya 2 titik, misal kita mengecek titik di sini V1,
kemudian di sini V2, kemudian di sini V3, di sini V4. Jadi harus 2 titik. Jadi misalnya V1 dibanding dengan V3 nilainya harus sama dengan V2 dibanding V4. Nah, jadi 2 titik itu perbandingannya harus sama untuk yang kinematik. Nah, contohnya di sini, jadi kecepatan di titik pertama prototipe dibanding kecepatan pertama di titik model, nilainya harus sama dengan kecepatan kedua di prototipe dengan kecepatan kedua di model. Begitupun juga di percepatan. Dan di kinematik, rasio waktu juga harus diperhitungkan. Intinya kalau di situ rasio berarti itu prototipe dibandingkan dengan model. Berarti kalau di sini TR, rasio waktu, berarti waktu di prototipe dibagi dengan waktu di model. Nah, misal di sini rasio waktu. Berarti di sini misal kita mau mencari rasio kecepatannya dulu ya. Kecepatan itu kan sama dengan, berarti di sini rasio kecepatan sama dengan kecepatan di prototipe dibandingkan dengan kecepatan di model. Kecepatan itu satuannya meter per second. Kalau kita ubah ke dimensi jadi LP per TP, atau L di prototipe dibanding T prototipe dibandingkan dengan L model dibagi dengan T model. Nah, jadi di sini tadi kan kalau kita membuat skala kan 1:20, 1:100. Nah, yang 20 ini bangunan aslinya atau prototipe, 1 ini modelnya. Berarti nilainya ini model. Nah, karena nilainya model, LP per TP ini merupakan LR per TR, atau nanti LR dibandingkan dengan TR. Untuk percepatannya kita tinggal masukkan dimensinya. Percepatan itu meter per second kuadrat. Kalau kita masukkan dimensinya jadi LR per TR kuadrat. Ini sama dengan seperti ini. Begitupun debit ya. Debit itu satuannya meter kubik per second. Jadi kalau kita ubah ke analisis dimensi, L pangkat 3 per T. Jadi seperti ini. Kita langsung masuk ke contoh biar paham. Jadi di sini ada skala model dan prototipe. Jadi ada sebuah model dan prototipe dengan skala 1:10, atau bangunan aslinya itu 10 kali lebih besar daripada model yang dibuat. Nah, model itu adalah sebuah kolam pendingin yang digunakan untuk mempelajari gerakan aliran. Nah, pada model kita memiliki keterbatasan, yaitu model dapat mengakomodasi laju aliran maksimum sebesar 0,1. Nah, sedangkan debit di kenyataannya dari pembangkit listrik itu adalah 200 meter kubik per second. Kita disuruh mencarikan perbandingan waktunya. Nah, tadi syaratnya untuk menghitung kinematic similarity harus terpenuhi dulu geometriknya. Jadi kalau kita mau mencari geometrik, cari dulu rasio panjang bangunannya. Jadi di sini LR sama dengan LP per LM. Nah, ini ada di sini dapatnya. Jadi LP-nya 10, LM-nya 1, LR-nya nilainya 10. Karena di sini kita mau mencari debit, jadi debit itu kan rasio debit atau QR. QR itu sama dengan debit prototipe dibandingkan dengan debit model. Debit prototipenya sama dengan 200 meter kubik. Sedangkan debit modelnya 0,1. Kita bandingkan aja. Hasilnya 2000. Jadi ini intinya debit di dunia nyata itu 2000 kali lebih besar daripada di model. Dapat ya, ini namanya rasio debit. Nah, sekarang kita mau mencari perbandingan waktunya. Nah, sekarang cari debit itu kan satuannya meter kubik per second. Jadi debit, rasio debit itu sama dengan debit di prototipe dibandingkan debit di model itu L pangkat 3 per T, atau ini dapat dari dimensi debit itu meter kubik per second. Nah, jadi di sini LR pangkat 3 per TR. LR-nya tadi kan 10. Jadi di sini 10 pangkat 3 dibagikan TR.
Nah, TR ini waktu ya, rasio waktu. QR-nya sama dengan 2000, jadi secara tidak langsung menjadi 2000 sama dengan 10 pangkat 3 per TR. Nah, jadi di sini TR sama dengan 10 pangkat 3 dibagi 2000. Ini jadinya ya. Jadi TR itu kan sama dengan waktu di prototipe dibandingkan dengan waktu di model sama dengan 0,5. Atau bisa kita tulis TP per TM sama dengan setengah. Jadi kita kali silang, TM sama dengan 2 kali TP. Jadi waktu di model kita membutuhkan 2 kali lebih lama daripada di prototype kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada dynamic similarity. Dynamic similarity itu syaratnya geometrik dan kinematik similarity harus terpenuhi dulu. Baru kita bisa menghitung gaya-gaya yang bekerja. Kalau teman-teman ingat, waktu saluran tertutup dan terbuka, banyak gaya-gaya yang bekerja di bangunan air yang teman-teman pelajari. Ada gaya lembam, gaya tekan, gaya berat, ini yang berhubungan dengan gravitasi, gaya kental itu viskositas, terus ada gaya kenyal, elastisitas, dan tegangan permukaan. Nah, di sini saya kasih beberapa gaya-gaya yang bekerja di bangunan-bangunan air. Kemudian di sini kalau teman-teman ingat waktu kita minggu lalu belajar namanya tugas analisis dimensi. Nah, contoh ya, di sini saya ada gaya lembam. Saya kasih simbol FRI. Maksudnya F itu gaya, R-nya rasio, I-nya lembam. Jadi di sini rasio gaya lembam itu sama dengan gaya lembam di prototipe dibandingkan dengan gaya di model. Gaya itu kan sama dengan massa kali percepatan. Massa itu sama dengan rho dikali volume, A-nya tetap. Nah, harus ingat ya, ini analisis dimensi yang minggu lalu. Ini kita ubah ke dimensi, misal rho-nya tetap ya, karena rho itu kan air. Jadi rho di prototipe dan rho di air itu sebenarnya sama. Jadi kalau ininya sama, berarti nilai ini sama dengan 1. Jadi yang kita perhatikan nanti ini. Itu misalnya air ya, sama-sama air. Nah, kemudian volume itu kan satuannya meter kubik. Kalau kita ubah ke dimensi berarti L pangkat 3. Jadi di sini L prototipe pangkat 3, L model pangkat 3. Kemudian percepatan itu kan satuannya meter per second kuadrat. Jadi kalau kita ubah analisis dimensi L per T pangkat 2. Nah, di sini berarti LP per TP pangkat 2 dibandingkan dengan LM per TM pangkat 2. Kalau kita sederhanakan ini bisa dijumlahkan, kemudian ini dibalik, jadi rho prototipe dibanding rho model dikali L prototipe pangkat 4, L model pangkat 4 dikali T model pangkat 2 dibandingkan dengan TP pangkat 2 itu merupakan milik gaya lembam. Nah, ini cara perhitungannya ya, analisis dimensi minggu lalu. Saya sudah kasih ini analisis dimensi untuk gaya tekan, ini gaya berat, ini gaya kental, ini elastis, dan ini tegangan permukaan. Teman-teman kalau mau ngecek bisa dihitung sendiri dengan cara analisis dimensi yang kemarin pakai metode Buckingham atau lainnya. Nah, di sini untuk dapat menjadi sebangun dinamik sempurna diperlukan kesamaan dari gaya-gaya ini. Jadi perbandingan gaya berat di prototipe dan model itu harus sama dengan gaya-gaya lainnya. Tapi susah ya untuk menyamakan semua gaya ini. Teman-teman boleh pilih salah satu gaya yang dominan pada model yang diteliti. Misal teman-teman tahu pelimpah, jadi kalau pelimpah itu kan bentuknya seperti ini. Nah, ini yang ada airnya gitu. Nah, kalau pelimpah ini kan kita bertujuan untuk menghitung head atau ketinggian air di atas pelimpah agar tidak banjir. Nah, kalau dalam hal ini yang paling dominan itu kan gaya yang berhubungan dengan gravitasi. Berarti yang kita pilih adalah gaya berat ini. Nah, kalau viskositas itu bisa saja tidak dipakai karena viskositas air itu kan mendekati 0. Jadi boleh. Jadi misalnya kita mau meneliti ini, kita hanya milih yang gaya lembam dan gaya berat aja. Nah, ini di sini ada syarat sebangun dinamik sempurna yang menjadi 5 persamaan simultan. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu dari 5 persamaan ini.
Jadi ini ada 5 persamaan. Ada ini Euler number, Freud number, Reynolds number, kemudian Cauchy number, Weber number. Jadi kalau kita lihat Euler number itu berhubungan dengan viskositasnya, kemudian Freud number juga ini berhubungan dengan gaya berat dan gaya lembab, kemudian ada Reynolds number itu berhubungan dengan lembab dan viskositas juga, kemudian ada Cauchy number itu elastisitas dengan gaya lembab, terus Weber number itu tegangan permukaan dengan gaya lembab. Nah, di sini saya jelaskan dalam praktis sulit untuk dapat memenuhi kriteria tersebut, terkadang-kadang memang tidak perlu. Jadi maksudnya kalau 5-5-nya harus sama susah, jadi dipilih yang dominan. Misal bila gaya berat dominan, maka gunakan yang Freud number nih. Jadi Freud number pakai yang ini dan ini. Kemudian bila kekentalan dominan, bisa teman-teman gunakan Reynolds aliran. Ini kalau teman-teman ingat, Reynolds untuk menentukan aliran laminer dan turbulen, gitu ya. Nah, ini contohnya. Misal teman-teman mau membuat sebuah model dengan gaya yang dominan adalah gaya gravitasi dan gaya lembab, tentukanlah besar rasio waktu, rasio debit, rasio kecepatan, dan rasio gaya terhadap LR. Kenapa di sini terhadap LR? Karena pasti yang diketahui di awal itu LR-nya. LR tadi sebangun secara geometrik. Itu bisa dilihat dari skala bangunannya. Misal skala panjangnya itu 1:10, berarti LR-nya dapat diketahui itu 10 nilainya di awal. Jadi kalau LR-nya sudah dapat, kita dapat nilai rasio waktu atau debit atau kecepatan atau gayanya. Nah, kemudian di sini karena kita mau mencari contoh TR terhadap LR. Nah, TR terhadap LR pakai gaya yang dominan, pakai bilangan Freud. Jadi di sini ada lembab dan berat. Kalau kita analisis dimensi, bilangan gaya lembab, ayo coba kita lihat lagi ya di sini. Nah, gaya lembab itu rho R LR pangkat 4 T pangkat min 2, kemudian ada gaya berat rho kali L pangkat 3 kali gravitasi. Nah, di sini berarti kita masukkan analisis dimensinya, terus dilihat variabel-variabel yang sekiranya sama itu bisa dihilangkan. Nah, di sini gravitasi itu kan rasio gravitasi. Gravitasi berarti kalau rasio gravitasi di sini berarti gravitasi di prototipe dengan gravitasi di model. Karena model dan prototipenya sama-sama kita di bumi, jadi gravitasinya sama ya, kecuali kalian modelnya di bulan, prototipenya di bumi, itu bisa gravitasinya beda. Tapi karena ini sama-sama di bumi, gravitasinya sama, bisa kita tulis 1. Kemudian berarti kalau ini hilang, sisa yang ini aja. Kita pindahkan ke sini. Karena rho-nya itu sama dengan 1, bisa kita hilangkan juga. Kenapa rho-nya 1? Misal rho R sama dengan rho di prototipe per rho di model. Rho itu kan udah jenis. Di prototipe dan di model itu sama-sama air. Jadi air dibagi air, nilai berat jenis air dibagi nilai berat jenis air, hasilnya 1. Berarti kalau ini 1, ini bisa dihilangkan. Jadi sisa ini dan ini. Setelah kita sederhanakan, ini pindah ruas kanan, jadi dibagi, kemudian 3 dikurangi 4 jadi LR pangkat min 1, TR sama dengan LR. Jadi karena kita mencari TR terhadap LR, TR-nya sama dengan ini pangkatnya pindah ke ruas kanan jadi akar LR. Gitu ya. Kemudian kita cari debit. Berarti debit QR, rasio debit terhadap LR. Nah, kita dapat tadi LR ini kan, TR-nya sama dengan akar LR. Oke. QR sama dengan QP per QM. Q itu kan sama dengan meter kubik per second. Kita ubah ke analisis dimensi jadi L pangkat 3 per T. Ya. Nah, di sini T-nya kita substitusikan dengan yang sudah kita cari tadi di sini. Nah, ini.
Jadi TR-nya sama dengan akar LR. Akar LR itu sama dengan LR pangkat setengah. Jadi 3 ditambah setengah sama dengan 5,2. Jadi QR itu sama dengan LR pangkat 5/2. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nanti kalau kita udah dapat, misalnya ini, QR sama dengan LR pangkat 5/2. QR itu kan namanya key rasio atau debit rasio, berarti debit di prototipe dibagi dengan debit di model sama dengan LR pangkat 5/2. LR yang udah diketahui, misalnya tadi skalanya 1:10, berarti LR-nya kan 10. Jadi di sini QP per QM sama dengan LR pangkat 5/2, karena LR-nya 10, berarti QP per QM sama dengan 10 pangkat 5/2. Misal diketahui debit modelnya 1, berarti kan ini tinggal dikalikan aja. Nah, ini namanya skala. Berarti kalau hasilnya segini, debit di prototipe itu 10 pangkat 5,2 kali lebih besar daripada di model. Intinya kayak gitu nanti ya. Nah, kemudian misal yang VR sama ya, ini VR atau kecepatan rasio kecepatan terhadap LR. Kecepatan itu sama dengan meter per second. Kalau kita ubah jadi analisis dimensi, L per T. Di sini TR-nya kita masukkan akar LR. LR sama dengan LR pangkat setengah, jadi ini 1 ditambah setengah, jadi LR pangkat 3/2. FR pun juga begitu. FR itu kan sama dengan gaya, massa kali gravitasi. Masukkan analisis dimensinya, karena sama-sama di bumi itu sekian, jadi didapatkan FR-nya sama dengan rho R kali RR pangkat 3. Nanti rho-nya ini pasti 1 biasanya, karena rho di P dibagi rho di model, ini kan rho rasio itu kan biasanya sama, jadi nilainya 1. Jadi FR sama dengan nanti LR pangkat 3, kayak gitu. Nah, ini contoh soalnya nggak usah ya, nanti bisa dibuat pelajaran sendiri kalau memang mau dikerjakan. Kita masuk ke contoh soalnya. Jadi di sini suatu model pelimpah dibangun dengan skala 1:25. Berarti kalau kita lihat 1:25 ini, kita bisa cari LR-nya sama dengan 25. Saluran percobaan. Jadi melintang saluran percobaan dengan lebar 0,61. Berarti ini ada sebuah model pelimpah, lebarnya sama dengan 0,61. Ini di model. Berarti di prototipe atau di lapangan, kalau skalanya ini berarti yang 0,61 dikalikan dengan 25. Kayak gitu ya. Nah, di sini udah tinggi prototipe, berarti yang di sini ini lebarnya model, sedangkan tinggi yang di aslinya atau di prototipe itu 11,4 dan tinggi air maksimumnya adalah 1,52. Kita bisa selesaikan dengan skala geometrik. Jadi di sini misal kalau tinggi di prototipe itu tinggi bangunannya 11,4 dan tinggi air maksimumnya 1,52, di sini pertanyaannya berapa tinggi model dan head modelnya. Jadi kalau dengan skala 1:25, kalau geometrik berarti tinggi di model itu seharusnya 25 kali lebih kecil daripada di prototipe. Begitupun tinggi headnya harusnya 25 kali lebih kecil daripada prototipe. Nah, kita cara menghitungnya, pertama cari skalanya dulu. LR-nya sama dengan LP per LM, berarti LR-nya sama dengan 25. Tinggi di model harus 25 kali lebih kecil daripada di prototipe, tinggal dibagi 25 aja. Nah, didapatkan tinggi model dan tinggi headnya. Kemudian pertanyaan kedua, berapa aliran pada model dengan head 61, berarti pada model headnya itu 61. Dan debitnya adalah 0,02 pada model. Berapakah debit per meter lebar pada prototipe? Jadi yang pertama teman-teman cari dulu gaya-gaya yang dominan.
ini kita pakai kayak soal sebelumnya. Jadi di sini ada gaya lembab dan gaya berat. Analisis dimensinya dimasukkan. Nah, dari jawaban yang tadi sama penjelasannya, TR sama dengan akar LR. Karena di sini kita mau mencari debit pada berapakah debit pada prototipe, berarti kita pakai rasio debitnya dulu. Di sini dimasukkan TR sama dengan LR, taruh sini dulu ya. Kemudian QR sama dengan, atau rasio debit sama dengan rasio debit sama dengan debit di prototipe dibagi dengan debit di model. Debit itu satuannya kan meter kubik per second. Nah, debit ini satuannya meter kubik per second. Kalau kita ubah ke analisis dimensi menjadi L pangkat 3 per T. Jadi di sini LR pangkat 3 per TR pangkat 3. Sedangkan nilai TR-nya itu kan sama dengan akar LR. Jadi di sini LR pangkat 3 dibandingkan dengan akar LR. Akar LR itu kan sama dengan LR pangkat setengah. Jadinya 3 ditambah setengah sama dengan LR sama dengan pangkatnya 5/2. Nah, di sini QP per QM berarti sama dengan 25 pangkat 5/2. Kenapa di sini 25? Karena LR ini di awal tadi didapatkan nilainya 25. Nah, setelah didapatkan ini kan yang kita ketahui hanya QM, debit model yang ini. Ini debit model. Berarti kita pindahkan ini ke ruas kanan. Nah, jadi QP sama dengan 25 pangkat 5/2 dikali QM. QM-nya sama dengan 0,02, debitnya sekian. Nah, yang ditanya kan debit per meter lebar. Jadi kita cari dulu lebarnya prototipe. Nah, karena yang diketahui tadi lebarnya model kan 0,61, sedangkan yang ditanya lebarnya prototipe, berarti karena prototipenya 25 kali lebih besar, B-nya juga harus dikalikan 25 dulu. Kedapatlah lebarnya sekian, lebar prototipe atau bangunan aslinya. Nah, karena yang ditanya debit per meter lebar, jadi debit yang kita cari keseluruhan dibagi dengan lebar pelimpahnya, didapatkanlah nilai sekian. Nah, sekarang dari penjelasan ini tugas teman-teman cari jawaban soal nomor 3 dan nomor 4. Soal nomor 3 ini bisa diselesaikan pakai skala apa? Karena ini hanya isinya jarak, itu bisa diselesaikan pakai skala apa? Nah, kemudian nomor 4, bila energi yang hilang pada loncat air pada model. Jadi pada model energi yang hilang itu 112. Ditanya energi yang hilang pada prototipe. Jadi di sini saya tuliskan masih ingat ya, analisis dimensi energi atau daya. Jadi di sini saya kasih tahu lagi, saya buka lagi. Nah, ini kan yang dulu kita belajar daya, analisisnya kan ini, analisis dimensinya ml kuadrat T pangkat min 3. Jadi di sini PR sama dengan analisis dimensinya atau satuannya kan ml kuadrat T pangkat min 3, atau kita bisa ubah dengan ml pangkat 2 per T pangkat 3 diturunkan ya. Nah, ini bisa di breakdown lagi, jadi M massa itu kan sama dengan rho dikali dengan volume dikalikan L kuadrat per T pangkat 3. Jadi di sini rasio debit sama dengan rho R atau berat jenis air, volume itu kan meter kubik, berarti di sini LR pangkat 3, meter kubik kan berarti L pangkat 3. Jadi di sini L pangkat 3 kali LR pangkat 2 per TR pangkat 2. Nah, sekarang tugas teman-teman selain cari nomor 3, nomor 4-nya dicari PR-nya dulu ini. PR-nya berapa? Nah, kalau ini udah ketemu nilai PR-nya, berarti kan PR-nya sama dengan daya di prototipe PP dibagi daya di model. Nanti tinggal disubstitusikan aja. Kayak gitu. Jadi tugasnya mencari nilai ini. Nilai ini sudah diketahui di sini. Nanti
dari analisis dimensi ini PR itu nilainya berapa LR kan tadi 25. Nah sekarang coba selesaikan nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 dan nomor 4 berarti nanti ada 2 jawaban ya. Jawaban yang nomor 3 dan nomor 4 dikumpulkan di MMP. Saya kasih waktu, yang lewat dari itu saya anggap absensi hari ini tidak